Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tiansi Yoles dengan NIM 17101103038 dan saya sendiri Sintiara Nunu 17101103065 dan juga Heidi Takarendihang. R untuk pengolahan dan analisis statistik, regresi dan ANOVA atau analysis of variance. Apa itu analisis regresi? Analisis regresi digunakan untuk menjelaskan atau memodelkan hubungan antara suatu variabel tunggal Y, disebut sebagai variabel respon, output atau terikat, dan satu atau lebih variabel prediktor, input, bebas atau penjelasan, explanatory, X1 sampai XP. Apabila P sama dengan 1, maka disebut regresi sederhana. Sedangkan apabila P lebih dari 1, maka disebut regresi berganda atau regresi multivariat. Jika terdapat lebih dari satu variabel terikat Y, maka disebut regresi multivariat berganda. Variabel respon harus berbentuk kontinu, sedangkan variabel penjelasan dapat berbentuk kontinu, diskrit ataupun kategori. Sebelum kita masuk ke contoh, maka akan digunakan data PIMA dari paket library FredXL yang sudah tersedia di pfile Excel. Pertama digunakan library FredXL dan memanggil data PIMA tersebut dengan mengetikkan. Jadi yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan memasukkan data dalam software R. Ini dengan perintah library. Perintah library ini bertujuan untuk memuat paket ke dalam software R. Karena paket yang akan kita gunakan itu berbentuk file Excel, sehingga perintahnya menjadi selanjutnya. Sebelum kita menggunakan perintah library ini dengan paket tersebut, kita harus menginstal pkg dulu paket tersebut sehingga paket tersebut dapat digunakan. Selanjutnya kita akan memanggil data dan kita akan memberikan nama yang baru untuk data tersebut, yaitu misalkan PIMA. Dan kita masukkan tempat atau file di mana kita menyimpan data tersebut dan nama data tersebut. Selanjutnya kita akan memanggil data tersebut dengan nama yang sudah kita beri tadi, yaitu PIMA. Datanya sebagai berikut. Jadi untuk kesimpulan dari dataset tersebut dapat kita lihat sebagai berikut. Kita gunakan kode di awal dengan perintah summary. Perintah ini bertujuan untuk menampilkan ringkasan variabel yang ada. Kemudian kesimpulan data di atas menunjukkan beberapa hal yang tidak wajar yang mungkin disebabkan ketika memasukkan data. Misalkan nilai maksimum brightness sama dengan 17, ini sangat besar tetapi juga memungkinkan. Tekanan darah sama dengan 0. Dengan demikian kita perlu sedikit melakukan pembersihan data tersebut, khususnya yang diasumsikan ketika memasukkannya tidak benar. Melihat ketidakwajaran tersebut, kita perlu men-set nilai dari dataset yang bernilai 0 dengan NA. Hal ini untuk menghindari terjadinya pada kesalahan perhitungan. Nilai NA, data tidak tersedia untuk nilai yang diasumsikan salah ketika memasukkan, sehingga tidak termasuk dalam perhitungan. Apabila nilai tersebut tetap 0, maka nilai statistik menjadi tidak wajar, karena tidak sesuai dengan kenyataan. Perintah yang digunakan untuk men-set nilai tersebut adalah
Variabel T adalah bukan kuantitatif melainkan kategori. Variabel tersebut adalah faktor, tetapi karena merupakan kode numerik, variabel tersebut diperlakukan seperti halnya kuantitatif. Akan lebih baik apabila variabel tersebut adalah faktor sehingga dapat diperlakukan sesuai fungsinya. Hal seperti itu kadang terlupakan dan akibatnya akan terjadi kesalahan proses perhitungan statistik. Misalkan proses perhitungan rata-rata kode POS di mana kodenya numerik tetapi bukan data kuantitatif. Sehingga untuk mendefinisikan variabel T sebagai faktor, maka perintah yang digunakan adalah dan sekarang jelas bahwa 500 kasus adalah negatif dan 268 positif. Sehingga untuk menggunakan deskripsi label yang benar untuk variabel T sebagai kategori, maka di mana 0 adalah negatif dan 1 adalah positif. Data yang ada menunjukkan beberapa kemungkinan diantaranya regresi tes atau sebagai respon terhadap diastolik dan BMI atau prediktor, melibatkan suatu respon kualitatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa analisis regresi memiliki beberapa kemungkinan berdasarkan pada tujuan yang dikehendaki, yaitu yang pertama, prediksi observasi ke depan, penilaian efek hubungan antara variabel explanatory terhadap respon, deskripsi umum struktur data. Variabel prediktor dalam fungsi adalah berbentuk data kategori atau kualitatif. Nama ANOVA sendiri merupakan kependekan dari Analysis of Variance, di mana sering digunakan untuk membagi atau mempartisi keseluruhan variansi sebagai respon terhadap setiap faktor-faktor dan error. Pada saat ini, variabel prediktor disebut sebagai faktor karena memiliki beberapa tingkat atau level, sedangkan parameter-parameter yang terlibat disebut sebagai efek. Kita sekarang akan memperhatikan model di mana parameternya tetap atau fix, tetapi tidak diketahui, disebut model fixed effect. Tetapi model random per effect juga digunakan di mana parameter yang diambil merupakan variabel random. ANOVA satu arah. Model untuk ANOVA jenis ini yaitu diberikan faktor alfa terjadi pada tingkat I sama dengan 0, 1, sampai I, dengan sejumlah J observasi per tingkat di mana J sama dengan 1 sampai JI. Model yang digunakan adalah YIJ sama dengan mu tambah alfa I tambah epsilon IJ, di mana I sama dengan 1 sampai I, J sama dengan 1 sampai J. Dengan batasan-batasan parameter sebagai berikut. Yang pertama, set mu sama dengan 0 dan variabel dummy I yang berbeda. A1 sama dengan 0, berhubungan dengan perlakuan yang kontras. Sigma I J I AI sama dengan 0 yang mengarah pada penaksir kuadrat terkecil atau least square estimate. Mu duga sama dengan Y bar. Alfa duga sama dengan Y bar I kurang Y bar, di mana tanda titik
hitam misal pada Y, menyatakan indeks dari rata yang digunakan. Metode terakhir ini paling banyak direkomendasikan untuk perhitungan manual, walaupun akan lebih sulit disajikan dalam bentuk Y sama dengan X beta tambah epsilon. Penaksiran dan pengujian. Penaksiran efek menggunakan langsung formula seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya atau menggunakan pendekatan least square atau karena hasil sama. Pada ANOVA, penaksiran dan pengujian dilakukan pertama kali adalah mencari perbedaan faktor levelnya. Kita lakukan perbandingan hipotesis di mana H0 AI sama dengan 0 berlaku untuk semua I. HA paling sedikit 1 AI tidak sama dengan 0. Contoh kasus, suatu penelitian ingin mengetahui apakah faktor sosioekonomi mempengaruhi IPK mahasiswa. Sosioekonomi dibagi dalam 3 kelompok, yaitu rendah yang dilambangkan R, sedang yang dilambangkan S, dan tinggi yang dilambangkan T. Dalam penelitian tersebut, masing-masing kelompok terdiri dari 7 mahasiswa yang diambil data IPK secara acak. Jadi saat ini kita akan memasukkan data dengan cara mengedit data tersebut sendiri di software Excel ini dengan perintah sebagai berikut. Kita berikan nama untuk data tersebut, itu misalkan IPK Sosek. Sehingga muncul jendela seperti yang ada di layar dan kita akan masukkan data tersebut. Dan dari blogspot, di sini diharapkan tidak terlihat adanya outlier, kemiringan, dan variabel yang berbeda. Selanjutnya dilakukan percobaan model dengan cara sebagai berikut. Eksperimen tersebut melibatkan suatu faktor tunggal, yaitu kelas sosial ekonomi pada 3 level RST, misalkan mu R, mu S, dan mu T. Masing-masing menyatakan rata-rata IPK untuk mahasiswa tingkat sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi. Sehingga akan diujikan hal berikut, yaitu H0, yaitu mu R sama dengan mu S sama dengan mu T. Melawan alternatif, yaitu HA, paling sedikit 2 dari 3 perlakuan berbeda. Maka untuk mendapatkan hal tersebut, maka perlu
dibuat suatu model linier yang menggambarkan hubungan IPK dengan sosial ekonomi sebagai berikut. Karena nilai statistik F sama dengan 4,579 melebihi nilai kepercayaan F dengan taraf 0,05% itu sama dengan 3,35, maka H0 ditolak dan disimpulkan pada tingkat kepercayaan alfa sama dengan 0,05 bahwa rata-rata IPK mahasiswa berbeda paling sedikit 2 dari 3 tingkat sosial ekonomi. Hal ini juga ditunjukkan oleh alfa sama dengan 0,05, lebih besar dari p-value sama dengan 0,02468. Grup R adalah level rujukan dan mempunyai nilai rata 2,52143, sedangkan grup S dan T berturut-turut memiliki nilai rata 0,72714 dan 0,02143, lebih besar dari rata-rata R. Kemudian, berdasarkan faktor sosial ekonomi tersebut, maka dilakukan pemeriksaan matriks rancangan untuk memahami pengkodean. Kita melihat dengan nilai P kali P value sama dengan 3,662 kali 10 pangkat min 14 mendekati 0. Maka kita tidak dapat melakukan perbandingan hipotesis sebelumnya. ANOVA dua arah. Anggap terdapat dua faktor, alfa pada level I dan beta pada level J. Misalkan jumlah observasi pada level I dari alfa dan level J dari beta, dan misalkan observasi tersebut sebagai YIJ1, YIJ2, sampai suatu layout lengkap A memiliki NIJ lebih besar sama dengan 1 untuk semua IJ. Memiliki model umum yang paling sesuai adalah YIJK sama dengan mu tambah alfa I tambah beta J tambah alfa beta IJ. Efek interaksi alfa beta IJ diinterpretasikan sebagai bagian dari rata-rata respon yang bukan merupakan atribut efek tambahan dari alfa I dan beta J. Berikut adalah contoh penggunaan ANOVA dua arah. Perusahaan pengecatan pesawat udara akan melakukan pengecatan pada permukaan aluminium dengan dua cara, penyemprotan dan dappling. Percobaan perbedaan faktor dilakukan untuk menyelidiki efek dari 3 pengecatan dan metode pengecatan terhadap daya rekat cat. Kekuatan daya rekat diukur dengan 3 jenis cat yang berbeda dan 2 metode pengecatan. Berikut ini adalah penulisan dalam R. Hasil tersebut adalah untuk ANOVA satu arah dengan mengabaikan metode pengecatan. Statement LM menyesuaikan model linear dan statement ANOVA menampilkan hasil dalam bentuk
Tampilan hasil di atas adalah ANOVA satu arah untuk metode pengecetan dengan mengabaikan jenis cat. Hasil berikut merupakan ANOVA dua arah untuk metode pengecetan, variabel primer dan interaksi antar keduanya. Sebagai catatan, jumlah kuadrat untuk variabel primer dan untuk variabel applied bernilai sama dengan hasil perhitungan dalam analisis satu arah. Interaksi variabel tidak signifikan, yaitu P sama dengan 0,2693. Oleh karena itu, kita dapat melanjutkan uji untuk efek utama, di mana keduanya memiliki signifikansi yang tinggi. Dengan kesimpulan bahwa pemilihan tipe primer dan pemilihan metode pengecetan atau aplikasi mempengaruhi kekuatan daya rekat cat. Dan selisih antara tiga tipe cat adalah sama untuk kedua cara pengecetan. Dan selisih antar dua metode pengecetan adalah sama untuk setiap tipe cat. Uji. Untuk uji T, contoh pengecetan di atas dibahas di kalau di PDF itu di bab 5.5 subbab uji T. Perintah berikut digunakan untuk menunjukkan cara perhitungan nilai rata untuk 6 tipe cat yang berbeda, kombinasi variabel applied dan cara bagaimana mengatur nilai rata dalam bentuk matriks untuk memberikan plot interaksi.
Dua garis di atas tampak seperti paralel sesuai dengan kesimpulan sebelumnya bahwa tidak terjadinya suatu interaksi. Oleh karena itu, selisih atau perbedaan antara tipe cat adalah sama untuk setiap metode pengecetan. Cara lain, Anda dapat juga memplot daya rekat dengan metode pengecetan dengan garis yang berbeda untuk setiap primer. Garis tampak paralel. Kita masuk dalam metode simulasi Monte Carlo. Probabilitas pelemparan koin tunggal. Review algoritma Monte Carlo merupakan dasar dari semua algoritma untuk metode simulasi. Didasari pada pemikiran penyelesaian suatu masalah untuk mendapatkan hasil lebih baik dengan cara memberi alternatif nilai sebanyak-banyaknya atau nilai terbangkit untuk mendapatkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Misal untuk memperoleh tingkat ketelitian sampai 0,01 maka diperlukan pembangkitan nilai sebanyak 10.000 dan sebagainya. Teknik pembuatan program bersifat bebas, hampir tidak ada rule yang terlalu mengikat. Setiap masalah simulasi dapat didekati dengan metode Monte Carlo. Dengan catatan kunci, yang pertama mampu memformulasikan masalah, yang kedua membuat overview sistem, yang ketiga penyederhanaan sistem menuju algoritma, yang keempat menyusun algoritma, dan yang terakhir pembuatan program. Probabilitas pelemparan koin tunggal. Sebuah pelemparan koin sebanyak 100 kali diperoleh hasil 45 kali keluar muka dan 55 kali keluar belakang. Dari data ini didapat nilai probabilitas untuk keluarnya muka sebagai P dalam kurung M sama dengan N dalam kurung M per N total. Yang kedua, belakang sebagai P dalam kurung B sama dengan N dalam kurung B per N total. Dari model di atas, susun algoritma dan program untuk kasus pelemparan sebanyak 1000 kali, 2000 kali, dan sebagainya sampai dengan 10.000 kali. Apa yang terjadi? Yang pertama, bangkitkan nilai 0 dan 1 sebanyak 1000 dalam kurung N sama dengan 1000. Caranya bangkitkan bilangan acak menggunakan metode LCG. Kemudian operasikan modulo 2 pada bilangan acak yang telah dibangkitkan tersebut. Hasilnya pasti bilangan 0 atau 1. N sama dengan dalam kurung in radian persen 2. Yang kedua, klasifikasi. Jika N sama dengan 0, maka M sama dengan M tambah 1. Misalkan 0 adalah muka atau dalam kurung M. Jika N sama dengan 1, maka E sama dengan E tambah 1. Misalkan 1 adalah ekor atau dalam kurung E. Yang ketiga, hipotesis probabilitas M dengan cara M per N dan probabilitas B dengan cara B per N. Contoh codingnya bisa dilihat di slide. Dan contoh coding yang terlihat di slide tidak bisa di-running di aplikasi R karena ini menggunakan bahasa C. Dan sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.